Le côté obscur est le plus fort. Proklamasi kemerdekaan Republik Pasca terjadi di Indonesia Surabaya Pada tahun 1998, sebuah daratan memanjang Ini adalah kisah tentang para pejuang, tentang keberanian mereka mempertahankan kemerdekaan. Di Ambarawa, pasukan sekutu datang dengan janji, namun berujung pengkhianatan. Rakyat dan para pemimpin bangsa pun bangkit, menyusun strategi, melawan dan berjuang tanpa takut. Inilah awal dari peristiwa bersejarah. Selamat datang di Semarang, Brigadir Jenderal Vettel. Terima kasih Pak Gubernur. Sama. Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan dijamu dulu. Oke Tuan, terima kasih. Kedatangan Tuan beserta rombongan sudah kami tunggu. Rakyat Semarang menanti kedatangan Tuan beserta rombongan. Terima kasih Tuan. Saya dan rombongan merasa tersanjung atas kebaikan kalian. Untuk membalas kebaikan kalian, saya berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan di Indonesia. Oke Tuan, kalau semisal begitu. Terima kasih Tuan Gubernur. Saya pergi dulu. Hei, ayo cari angin dulu. Ayo, aku juga bosan di sini. Hei, Johan, saya ingin bertanya, kenapa rombongan Nika mengikuti kami secara diam-diam? Jadi begini, kebetulan kami di Indonesia tidak memutuskan tawanan Belanda di Ambarawa dan di Magelang. Jadi kita harus diam-diam agar tidak ketahuan. Oh, begitu. Terus singkatan dari NICA itu apa? NICA itu singkatan dari Netherlands Indian Civil Administration, yaitu peralihan pemerintahan. Mereka terlihat mencurigakan. Benar. Pergi beritahu yang lain. Baik. Hei kalian orang jahat. Kalian hanya ingin membodohi warga Indonesia. Tapi sayangnya aku nggak sebodoh yang kalian kira. Hei, siapa kamu? Apa maumu? Aku warga sini. Aku sudah mendengar niat jahat kalian. Akan aku laporkan ke warga Indonesia yang lainnya agar kalian diserang. Bahaya. Mari kita habisi saja orang itu. Langsung ke permasalahannya saja. Keberadaan Tuan sangat mengganggu warga sini, terutama warga Magelang. Banyak pertemuan darah di mana-mana. Ya, Pak Soekarno. Saya menghormati Bapak, tetapi terjadinya pertemuan di mana-mana ini
bukan dikarenakan rombongan saya. Itu karena warga yang menyerang duluan. Rakyatku tidak mungkin berbuat tanpa sebab. Saya sudah mengetahui semuanya, Tuhan. Saya minta Tuhan pergi dari sini. Baiklah Tuan, kalau begitu. Tanpa disuruh pun saya akan pergi dari sini. Tidak ada gunanya saya di sini. Silakan. Di markas pejuang, suasana tegang menyelimuti rapat strategi. Para pemimpin menyusun rencana untuk mengejar dan menghadang pasukan sekutu di titik-titik penting. Tiba-tiba, Bung Oni datang membawa kabar bahwa Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang dan mulai melakukan penyerangan. Mendengar hal itu, Kolonel Sudirman segera memerintahkan pasukan untuk bergerak. Dengan semangat juang yang tinggi, para pejuang bersiap menjalankan strategi untuk mengepung musuh dari berbagai arah. Pak, pasukan sekutu sudah kabur. Saya tidak terima mereka bisa lolos begitu saja. Benar, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Kita harus segera menyusun strategi. Saya akan mengajar mereka ke Ambarawa dan pasukan lainnya menghadang di titik strategis. Betul, kita perlu koordinasi agar mereka tidak punya celah untuk kabur. Kita bagi tugas, saya dan pasukan akan menghadang di desa Ngipi. Itu posisi yang strategis. Kalau begitu, saya dan pasukan muda akan menghadang di desa Jambu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Oni? Saya mendapat kabar Belanda dan Nica sudah mendarat di Magelang pagi tadi Pak. Lalu, apa tujuan mereka? Mereka bilang hanya mengurus tawanan perang. Tapi itu bohong. Mereka mempersenjatai tawanan dan melakukan penyerangan. Keterlaluan! Janji hanya untuk mengelabui kita. Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lagi. Kita bergerak ke Magelang dan awasi mereka sebelum terlambat. Siapa? Istiman, Siapa? saya tugaskan kamu memimpin pasukan ini. Siap, laksanakan. Ingat, kita tidak hanya mengejar, kita kepung mereka dari berbagai arah. Siap. Tampaknya rencana kita berjalan dengan lancar, Tuan. Kita dapat pasukan baru dari pasukan lawan. Benar sekali itu, Komandan. Sangat brilian. Pasukan pribumi sangat mudah dikelabui. Tapi, Tuan, kita harus tetap waspada karena takutnya pribumi menyadari apa tujuan kita yang sebenarnya. Sekarang saya ingin menyusun rencana agar rencana kita yang sebenarnya tidak ketahuan, Tuan. Hei kalian berdua! Bagaimana dengan keadaan markas? Apa aman? Sejauh ini masih aman. Belum ada tanda dari orang-orang. Bagus. Lanjutkan kerja kalian. Saya beri tambahan tugas untuk kalian berdua untuk menjaga wilayah ini. Laksanakan! Siap, Komandan. Kolonel 1 dan 2 ke utara, saya jalannya ke selatan. Mengerti? Siap, Mengerti? Ayo, Komandan. Siap. Menurutmu bagaimana caranya agar markas kita ini tetap aman? Bagaimana kalau kita strategi agar wilayah ini aman? Dengar suara enggak? Iya. Ayo kita cek. Awas, serang! Lari!
Suasana duka menyelimuti para pejuang. Mereka menunduk dalam hening, merasakan kehilangan atas gugurnya pemimpin di tengah perjuangan yang baru dimulai. Di tengah kesedihan, Kolonel Sudirman berusaha menenangkan dan menguatkan. Ia mengajak semua untuk tidak larut dalam duka, lalu dengan tegas menyatakan kesiapannya menggantikan posisi pemimpin yang telah gugur. Dengan penuh keyakinan, Sudirman memperkenalkan strategi supit urang untuk mengepung musuh dari dua arah. Semangat para prajurit pun kembali bangkit, menyadari bahwa perjuangan ini bukan sekedar perang, tetapi demi harga diri bangsa. Kolonel. Tolong, jangan berhenti. Sudah, Kolonel sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana itu Pak? Pemimpin kita telah gugur, padahal perang baru dimulai. Sudahlah, jangan terlalu larut. Dalam duka ini sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Saya siap menggantikan Pak Isdiman sebagai pemimpin. Baiklah Dirman, jika keputusanmu sudah bulat, lalu strategi apa yang ingin kau gunakan? Saya akan menggunakan strategi capit orang. Kita kepung mereka dari dua sisi, kita tekan hingga mereka tidak bisa keluar. Siap, Jenderal. Ingat, ini bukan hanya soal perang, ini soal harga diri bangsa. Beran, aku tidak akan meninggalkanmu. Ajul, jangan pikirkan aku. Indonesia harus. Serang. Jangan biarkan mereka mendekat. Suasana medan perang mulai mereda. Asap tipis masih tersisa. Sementara para prajurit yang kelelahan dan terluka saling membantu satu sama lain. Di tengah rasa lega atas kemenangan, terselip kesedihan karena banyak rekan mereka gugur sebelum sempat menyaksikan hasil perjuangan. Kolonel Sudirman berjalan di antara pasukan, menyampaikan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal pertempuran, tetapi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk pada penjajah. Ia mengingatkan bahwa para pahlawan yang gugur adalah alasan mereka bisa berdiri hari ini. Dengan penuh haru, para prajurit bangkit dan menyatukan tekad. Mereka mengangkat semangat untuk menghormati para pahlawan, bersatu demi Indonesia.
Ini kita benar, kita menang. Iya, akhirnya Ambarawa milik kita. Tapi banyak yang telah gugur. Mereka sudah menjadi pahlawan. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Hari ini kita tidak hanya memenangkan pertempuran, kita telah membuktikan kepada bangsa lain bahwa bangsa ini tidak akan pernah tunduk pada penjajah. Pak, apakah mereka yang telah gugur akan bangga pada kita? Mereka tidak hanya bangga, mereka adalah alasan kita tetap berdiri di sini hari ini. Untuk mereka yang telah gugur, ingatlah hari ini, hari di mana kita bersatu, hari di mana kita berjuang, dan hari di mana kita menang. Untuk Indonesia, merdeka! merdeka! Dan ku